Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EZI TV. Kali ini kita akan membahas mengenai pekerja sosial di Indonesia, terutama di saat COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang perlu uluran tangan dari pekerja sosial. Dalam hal ini, seluruh segenap warga bangsa ini bersatu untuk menanggulangi kemiskinan dan kaum-kaum papa yang ada di Indonesia. Di studio kami hadir Sekjen Ikatan Alumni STKS Poltekkes Bandung, Bapak Dr. Taufikur Rahman, dan praktisi masalah pekerja sosial, Bapak Tobias Patyasina. Selamat malam. Pertama kita langsung saja ke Pak Taufik mengenai tantangan tugas pekerja sosial di Indonesia ini, bagaimana mereka bisa menumbuhkan semangat persaudaraan, semangat rasa ingin menolong antar sesama. Itu latar belakangnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Gun. Selamat malam Kakak. Bicara pekerja sosial, hari ini Indonesia sudah jauh lebih ke depan. Kita sudah punya dua undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerjaan sosial. Hari ini para pekerja sosial atau sering orang bilang social worker itu sudah membentuk namanya Ikatan Pekerja Sosial Profesional (IPSPI), Ikatan Pekerja Pendidikan Pekerja Sosial Profesional, dan yang baru itu ada Komite Jaringan Pekerja Sosial Indonesia, dan ada juga Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia. Jadi beberapa lembaga social worker di Indonesia itu sudah ngeling dengan beberapa asosiasi pekerja sosial di tingkat ASEAN, Asia, dan dunia internasional. Salah satunya misalkan Undang-Undang Bencana dan juga keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu ada beberapa pakar pekerja sosial yang masuk di dalamnya sebagai tim perumus undang-undang. Nah, sekarang hari ini pekerja sosial sedang mencari bentuk, sedang mencari pola, dan juga sedang mencari leader. Pada kondisi COVID pandemi, teman-teman di social worker di seluruh Indonesia, Kakak dan juga Pak Gun, mereka turut serta andil. Bahkan teman-teman social worker dengan yang praktisi di lapangan yang langsung menangani COVID-19 ini, dan juga secara webinar itu hampir seminggu sekali, 2 kali mereka tampil dan menularkan bagaimana cara-cara mengatasi dari menggunakan APD, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Termasuk hari ini melakukan konseling, Kakak. Konseling dengan apa? Teman-teman yang melalui virtual dan juga langsung turun ke lapangan. Hanya memang bedanya pekerja sosial dengan misalkan profesi Ikatan Dokter Indonesia. Bedanya apa? Mereka secara profesi sudah terlembaga dan asosiasinya sudah sangat kuat. Nah, kembali kepada social worker entrepreneurship misalkan yang Kakak lakukan, kita berharap Kakak bisa jadi influencer, bisa menjadi pengaruh kepada beberapa kawan yang memang hari ini sedang concern di social worker. Teman-teman hari ini banyak sekali turun ke lapangan di Undang-Undang 14 tahun 2019 tentang pekerjaan sosial. Hari ini Indonesia itu 2 tahun setelah disahkan Undang-Undang tahun 2019 itu dikasih tenggang waktu 2 tahun minimal terbentuk 50.000 pekerja sosial seluruh Indonesia. Maka kalau 50.000 network sudah terbentuk di seluruh Indonesia, maka inilah yang menjadi cikal bakal penguatan dan seluruh ke masyarakat. Sebagai seorang praktisi pekerja sosial, banyak hal yang dilakukan. Dari mulai mendirikan yayasan dan mulai membantu orang-orang di sekitar kita dulu nih. Apa hal yang diinginkan Pak Tobias dalam membantu para kaum papa atau orang-orang miskin di Indonesia ini? Ya, terima kasih Mas Gun, terima kasih Mas Taufik. Ya. Kebetulan memang saya hanya pelaku, Ya. pelaku. Jadi saya selalu melihat kaum papa maupun anak-anak jalanan. Ya. Saya punya terbeban. Ya. Nah, terbeban saya lihat bahwa hari-hari ini kan mereka semua pada nganggur. Ya. Apalagi dengan adanya COVID-19, Betul. pada nganggur. Nah, disitulah kita punya satu tujuan mulia untuk bisa mengangkat mereka menjadi entrepreneur. Nah, yang kayak tadi Pak Taufik ngomong bahwa kita harus jadi pelaku bagi mereka. Nah, di sini saya buat sesuatu agar mereka itu tidak keluar dari dari rumah misalnya ya. Satu contoh. Jadi saya buat misalnya hari ini sudah berjalan dengan sampai 37 orang pekerja sosial. Nah, itu diangkat dari saya. Misalnya mereka itu dulu kan anak-anak jalanan, kita bina dari
tukang masak, habis itu office boy, sampai tukang tukang jualan online. Nah, di sini kita buat agar mereka selalu percaya diri, dalam arti percaya diri begini. Terkadang mereka ini kan anak-anak nggak sekolah. Di saat mereka nggak percaya diri, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Disitulah kita punya tugas entrepreneur untuk apa? Untuk mengajarkan mereka cara mendidik mereka, cara mengeluarkan mereka dari keterpurukan mereka itu seperti apa. Jadi apa yang dilakukan Pak Tobias dengan tadi untuk mempersiapkan 50.000 ini kan gampang. Indonesia luas. Apalagi dari demografinya ya ada kepulauan negara kita kepulauan. Nah, sebagai Sekjen IKA STKS Poltekkes Bandung, Pak Taufik nih cocok gak apa yang dilakukan Pak Tobias dengan yang akan dilakukan alumni STKS Bandung ini? Ya, Pak Tobias ini salah satu prototipe namanya, profile sebagai social worker entrepreneurship. Nah, justru negara ini, Kementerian Sosial itu harus banyak menciptakan orang-orang seperti Pak Tobias ini. Kenapa? Jadi bukan hanya menciptakan, membentuk karakternya. Jadi permasalahan kesejahteraan sosial dulu disebut PMKS, sekarang disebut dengan PPKS, pemerlu penyandang kesejahteraan sosial. Itu ada 26. Nah, salah satunya yang dibilang tentang anak jalanan. Nah, di anak jalanan saya kebetulan skripsi saya tentang anak jalanan, kita bikin shelter. Bagaimana membentuk anak jalanan dengan dua konsep. Jadi dia mengalami dysfunction sosial di masyarakat, itu diberfungsikan lagi oleh Pak Tobias dengan cara dibina. Yang kedua apa? Setelah social function berfungsi, maka itu ada namanya pemberdayaan sosial. Jadi dengan adanya konsep pemberdayaan dan keberfungsian sosial, maka diberi incas modal, dididik, dibuat jaringan, dibentuk karakternya, dibina, sehingga mereka tidak takut tentang risiko bisnis. Nah, disitulah hadirnya negara dalam PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam konsep Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Nah, makanya hari ini Kementerian Sosial harus merekrut beliau. Kenapa? Karena dengan banyak seperti ini, maka nanti di Kementerian Sosial hari ini misalkan salah satu kementerian lah, itu sedang membuat eselonisasi fungsional. Jadi fungsional itu akan diberlakukan, itu yang namanya kalau sekarang misalkan PSPKKM, di situ ada perorangan, ada keluarga, ada kelembagaan, maka ke depan itu entrepreneurship-nya, fungsionalnya. Jadi hanya eselon 1, eselon 2, 3, 4 udah hilang nanti. Nah, maka kerja-kerja pemberdayaan sosial itu adalah ada di contoh social worker entrepreneurship. Dan hari ini konsep social worker entrepreneurship ini di tingkat ASEAN, Asia, dan internasional sedang booming. Apalagi dalam kondisi hari ini COVID, nanti the new Indonesia economic, itu social worker harus bangkit. Nah, dari mana? Salah satunya CSR. Dari mana? Para pengusaha-pengusaha, pelaku usaha ini yang mau mendidik, membangun, membentuk para teman-teman yang bermasalah kesejahteraan sosial itu, Mas Gun. PMKS itu di situ. Gitu. Kita lanjut lagi ke Pak Tobias dari yang apa yang dijelaskan Pak Dr. Taufikur Rahman. Mungkin ada penjelasan sedikit nih mengenai 4 fungsi kesejahteraan sosial, mulai dari penyembuhan, pencegahan, pengembangan, penunjang, sampai 5 kriteria. Ada case study, ada group work, ada komunitas, ada community organisasi, dan community development. Mungkin bisa dijelaskan konkretnya sebagai pelaku kesejahteraan sosial nih, gimana Pak Tobias? Jadi mungkin dengan pengalaman saya, karakter anak-anak jalanan kan beda. Jadi yang pertama tuh kita harus menyembuhkan mereka dulu. Kalau kita tidak menyembuhkan mereka, pasti mereka akan apa? Akan kembali ke habitat. Itu ke habitat. Di saat kita menyembuhkan mereka, dan tadi kita harus buat apa? Buat pencegahan. Pencegahan supaya mereka jangan apa? Kembali lagi. Jangan kembali lagi. Sesudah pencegahan baru kita, yang tadi Mas Taufik bilang, kita kasih modal. Kasih modal. Kasih modal buat mereka supaya mereka akan punya percaya diri bahwa apa yang mereka lakukan ini benar-benar untuk karakter mereka untuk maju ke depan, seperti itu. Hari ini yang disebut oleh Mas Gun tadi dan juga yang dijelaskan oleh Pak Tobias, kakak kita ini, jadi metodologi dalam penanganan pekerjaan sosial itu ada 4. Ada casework, itu secara perorangan. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Tobias terhadap anak jalanan perorangan itu casework. Nah, ketika ada 10 orang atau 5 orang, lebih dari 2 orang, itu maka group work.
Nah, ketika itu membangun sebuah center base untuk shelter anak jalanan, maka dia community development. Nah, ketika anak jalanan itu sudah membangun network untuk para UMKM, dia community organisasi. Nah, di situ. Jadi itu adalah salah satunya, Kakak. Nah, ada 26 permasalahan. Misalkan sekarang ada program Keluarga Harapan, PKH. Nah, PKH salah satunya sudah masuk di stabilitas orang cacat. Cacat ini kan ada beberapa ragam. Ada cacat tunawisma, ada cacat tubuh gitu loh. Nah, sekarang juga penanganan COVID di mana-mana, misalkan ketua gugus tugas itu sudah dijelaskan melalui bahasa yang pakai penggunaan disabilitas. Jadi mereka juga sudah paham sekarang. Jadi Indonesia saya yakin bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman social worker di bawah sedang bekerja. Mereka tanpa henti, Pak Gun, Pak Kakak, di bawah itu mencoba terus mengkonsolidasi. Mereka menggalang orang-orang untuk tidak keluar rumah, apa segala macam, termasuk soal ekonomi, bantuan. Bansos mereka banyak turun sekarang. Hanya memang ke depan orang-orang social worker ini butuh leader. Nah, leadernya ini kita berharap tidak hanya salah satu di Kementerian Sosial. Contoh misalkan di Kementerian Kehakiman, mereka misalkan tugas di penjara. Itu teman-teman social worker juga bekerja karena para narapidana yang sekarang asimilasi, integrasi itu juga ada pembinaan secara casework gitu loh. Konselingnya. Misalkan di BNPB itu penanggulangan bencana. Bencananya ada bencana sosial, ada bencana alam. Nah, yang kita alami ini kan sekarang itu pandemi bencana alam. Atau misalkan karena pandemi endemi kan, bukan masuk bencana alam, tapi memang karena makhluk kan di situ gitu loh. Nah, dalam posisi ini teman-teman social worker juga mencari konsep, menyebarkan influencer, bagaimana kita survive sekarang. Kakak salah satunya masuk misalkan di anak jalanan, tapi juga masuk di UMKM-nya. Keberfungsian sosialnya, pemberdayaan sosialnya di situ. Jadi sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 14 itu ya para social worker di lapangan harus sampai siap 50.000 orang itu ada, sehingga nanti undang-undang itu sudah eksis. Kakak punya tugas di situ kan. Kita yang di alumni STKS, Poltekkes sekarang sedang membuat konseling seluruh Indonesia. Nah, mereka juga para alumni sekarang udah kurang lebih ada 47.000. Pak Gun sekarang di beberapa dinas sosial, di beberapa instansi SKPD di seluruh Indonesia. Nah, jiwa social worker-nya ini yang harus kita bangkitkan. Jadi social worker entrepreneurship ini harus menjadi sebuah konsep yang kuat ya menuju negara welfare state, negara berdasarkan kesejahteraan sosial. Jadi tidak ada lagi peraduan antara ideologi liberal, ideologi komunis, karena semua membutuhkan kesejahteraan. Manusia Indonesia adalah memiliki jiwa yang gotong royong, membantu, asa, asi, dan asuh. Tapi lagi-lagi eksistensi ini dipertaruhkan. Nah, untuk memperkuat eksistensi manusia Indonesia, untuk menciptakan manusia-manusia seperti Kak Tobias yang rajin membantu, itu gimana? Ada konsep tertentu nggak dari Pak Dr. Taufik Rahman? Hari ini misalkan gini Pak Kakak ya, Pak Tobias, di tanggal 20 Desember ada namanya Hari Kesejahteraan Nasional. Jadi Indonesia sudah punya ikatan ideologis itu. Nah, di kita juga ada namanya Hari Pahlawan Nasional. Nilai-nilai kepahlawanan itu dibangkitkan. NKRI, Merah Putih, Pancasila. Nah, sekarang yang penting adalah orang-orang Pak Tobias ini harus diperbanyak jumlahnya dan disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat yang tidak mampu di bawah ini harus kuat. Nah, makanya anggaran 405 triliun ini yang ke BUMN, maka BUMN wajib melakukan pembinaan, Kakak. Pembinaan kepada pengusaha-pengusaha UMKM, dan salah satunya pelakunya itu adalah korban-korban atau yang disebut dengan PMKS tadi, penyandang masalah kesejahteraan sosial harus dibina. Sehingga klaster ini harus bisa terentaskan namanya gitu. Mungkin itu konsepnya Pak Gun. Penutup untuk tadi masalah eksistensi, jadi keberlangsungan terus-menerus apa yang dilakukan Pak Tobias untuk menolong para kaum papa dan miskin di Indonesia ini. Ya, mungkin pesan saya tadi, misalnya ada pengusaha-pengusaha maupun mereka-mereka yang mempunyai satu tujuan ke depan untuk memuliakan masyarakat, ya mereka harus satu sama lain gotong royong. Jadi tidak bisa kita berbicara bahwa dari pemerintah. Kalau bukan dari kita berharap dari pemerintah itu sulit. Karena belum tentu karena program yang tadi yang Mas Taufik bilang 50.000 kalau nggak salah itu sulit ya kan. Kalau kita nggak ada satu bergandengan tangan untuk mencari solusi ini, ya mungkin susah. Jadi harapan saya ke pemerintah kalau bisa ya mencari anak-anak muda yang punya
punya tujuan entrepreneur untuk UMKM yang tadi Pak Taufik bilang itu mungkin lebih bagus, itu mungkin seperti itu. Seluruh manusia Indonesia atau warga Indonesia membangun kebersamaan, persaudaraan, meningkatkan pengabdian, mengasah pengetahuan, menyatukan sikap dan mempertajam profesionalisme untuk menggandeng para entrepreneur untuk membantu kaum papa. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia. Salam Indonesia. Indonesia.